Stop! Hentikan kebiasaan ini sekarang juga, atau pencernaan Anda akan hancur dan tidur nyenyak hanya tinggal mimpi. Bagi Anda yang sudah berusia di atas 60 tahun, ada rahasia mengerikan di balik buah favorit sejuta umat ini, yang mungkin tanpa Anda sadari, justru perlahan merenggut kesehatan Anda. Percayalah, apa yang akan saya sampaikan sebentar lagi akan membuat Anda terkejut, bahkan mungkin tidak percaya bahwa selama ini Anda telah melakukan kesalahan fatal yang membahayakan tubuh Anda sendiri. Mungkin selama ini Anda menganggap pisang adalah buah yang paling aman dan sehat untuk dikonsumsi setiap hari. Namun, sebagai seorang dokter yang sudah menangani ribuan kasus selama 15 tahun lebih, saya melihat banyak pasien lansia justru menderita masalah pencernaan kronis, sulit tidur, hingga lonjakan gula darah yang tidak terkontrol, dan akar masalahnya seringkali berasal dari cara mereka mengonsumsi pisang. Bersiaplah untuk fakta mengejutkan yang akan mengubah pandangan Anda selamanya tentang buah ini. Sebelum kita mulai, saya mohon luangkan sedikit waktu untuk like video ini dan subscribe ke channel Tips Lansia sekarang juga, karena informasi yang akan Anda dapatkan di sini sangat vital untuk kualitas hidup Anda di usia emas. Assalamualaikum Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir, selamat datang di channel Tips Lansia, tempat kita berbagi ilmu dan tips penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup di usia senja. Bapak dan Ibu, pisang memang dikenal sebagai sumber energi instan, kaya akan potasium, vitamin C, dan serat. Namun, di balik semua kebaikannya, ada beberapa kesalahan fatal dalam mengonsumsi pisang, terutama bagi kita yang berusia 60 tahun ke atas, yang justru bisa memicu masalah serius pada pencernaan dan kualitas tidur. Mengapa demikian? Karena seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh kita melambat, sensitivitas insulin berubah, dan sistem pencernaan pun tidak seprima dulu. Apa yang aman bagi anak muda belum tentu cocok untuk tubuh lansia. Secara ilmiah, pisang mengandung karbohidrat kompleks dan gula alami yang tinggi. Saat dikonsumsi, karbohidrat ini akan dipecah menjadi glukosa yang kemudian diserap ke dalam aliran darah. Pada lansia, respons insulin terhadap lonjakan gula ini bisa jadi kurang efisien, menyebabkan fluktuasi gula darah yang lebih drastis. Selain itu, jenis serat dalam pisang, terutama yang belum matang sempurna, bisa menjadi tantangan bagi usus yang mulai melemah, memicu gas atau sembelit jika tidak dikonsumsi dengan benar. Video ini akan membongkar tuntas 5 kesalahan paling umum yang mungkin tanpa Anda sadari telah Anda lakukan setiap hari, yang justru menghancurkan sistem pencernaan dan merampas tidur nyenyak Anda. Mari kita pelajari bersama, agar kita bisa menikmati manfaat pisang seutuhnya tanpa efek samping yang merugikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Tips Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Kesalahan pertama, makan pisang di malam hari. Mungkin Anda berpikir makan pisang sebelum tidur adalah ide bagus untuk mengisi perut. Namun, bagi lansia, ini adalah kesalahan fatal yang bisa mengacaukan tidur Anda. Pisang, terutama yang matang, memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi. Ini berarti kandungan gulanya cepat diserap ke dalam darah, menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan. Saat gula darah melonjak di malam hari, tubuh akan bekerja keras untuk menurunkannya, yang bisa mengganggu produksi melatonin atau hormon pemicu tidur. Akibatnya, Anda akan sulit tidur, sering terbangun atau tidur Anda terasa tidak berkualitas. Saya ingat betul, ada seorang pasien lansia, Ibu Sumi, berusia 72 tahun, yang selalu mengeluh sulit tidur nyenyak selama berbulan-bulan. Setelah bertanya lebih lanjut, ternyata kebiasaan beliau adalah makan 2 buah pisang Ambon matang setiap malam sebelum tidur dengan alasan mengganjal perut. Setelah saya edukasi dan sarankan untuk mengganti kebiasaan itu dengan camilan yang lebih rendah gula seperti segenggam almond atau yogurt tawar, dalam waktu seminggu beliau sudah merasakan perbaikan drastis pada tidurnya. Beliau sangat terkejut bagaimana hal sepele seperti waktu makan pisang bisa berdampak sebesar itu pada kualitas tidurnya. Tidak hanya tidur, lonjakan gula darah yang terjadi berulang kali di malam hari juga bisa membebani pankreas dan meningkatkan risiko resistensi insulin yang merupakan cikal bakal diabetes tipe 2.
Ingat, saat Anda tidur, tubuh seharusnya beristirahat dan melakukan proses perbaikan, bukan sibuk mengolah lonjakan gula. Oleh karena itu, hindari makan pisang setidaknya 2 hingga 3 jam sebelum waktu tidur Anda. Kesalahan kedua, terlalu sering memberi cucu pisang dalam jumlah berlebihan. Sebagai kakek nenek, wajar jika kita ingin memberikan yang terbaik untuk cucu-cucu tercinta. Pisang seringkali menjadi pilihan camilan yang dianggap paling sehat dan praktis untuk anak-anak. Namun, konsumsi pisang yang berlebihan pada anak-anak, terutama balita, dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti sembelit, perut kembung, dan gas. Sistem pencernaan anak-anak masih dalam tahap perkembangan, dan mereka mungkin belum bisa memproses serat atau karbohidrat tertentu dalam pisang sebanyak orang dewasa. Kandungan pati resisten pada pisang yang belum terlalu matang atau serat pektin pada pisang matang bisa sulit dicerna oleh usus yang masih sensitif pada anak kecil jika diberikan dalam jumlah besar. Ini dapat memperlambat gerakan usus dan menyebabkan penumpukan feses, sehingga terjadilah sembelit. Selain itu, fermentasi gula dalam pisang oleh bakteri usus bisa menghasilkan gas, menyebabkan perut kembung dan rasa tidak nyaman pada si kecil. Saya pernah menangani kasus seorang cucu dari pasien saya yang sering menangis karena perutnya kembung dan sulit buang air besar. Ternyata neneknya setiap hari memberi 2 hingga 3 pisang ukuran sedang sebagai camilan. Setelah saya sarankan untuk membatasi pisang menjadi separuh atau 1 buah kecil per hari dan menambahkan variasi buah lain serta cukup air, masalah pencernaan si kecil pun teratasi. Ingat, apapun yang berlebihan itu tidak baik, bahkan untuk makanan sehat sekalipun. Kesalahan ketiga, menggabungkan pisang dengan produk tepung putih. Kombinasi pisang dengan produk tepung putih seperti roti putih, kue, atau biskuit adalah bom glikemik yang sangat berbahaya bagi kadar gula darah Anda, terutama bagi lansia. Mengapa? Karena kedua jenis makanan ini sama-sama kaya akan karbohidrat sederhana yang sangat cepat dipecah menjadi gula di dalam tubuh. Pisang matang sudah memiliki gula alami yang tinggi, dan tepung putih juga diubah menjadi glukosa dengan sangat cepat. Ketika Anda mengonsumsi kombinasi ini, gula darah Anda akan melonjak drastis dan tiba-tiba. Lonjakan gula darah yang ekstrim ini memaksa pankreas untuk bekerja sangat keras, memproduksi insulin dalam jumlah besar. Jika ini terjadi berulang kali, dalam jangka panjang bisa memicu resistensi insulin yang pada akhirnya meningkatkan resiko diabetes tipe 2 dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, kombinasi ini juga bisa memicu fermentasi berlebihan di usus, menyebabkan perut kembung dan gas yang tidak nyaman. Penting untuk dipahami bahwa tubuh lansia cenderung lebih lambat dalam memproses gula dibandingkan saat muda. Kombinasi pisang dan tepung putih juga minim serat dan nutrisi lain yang bisa memperlambat penyerapan gula, sehingga dampaknya pada gula darah menjadi lebih parah. Jika Anda ingin mengonsumsi pisang, pasangkanlah dengan sumber protein atau lemak sehat, seperti segenggam kacang-kacangan atau yogurt tawar, untuk memperlambat penyerapan gula dan menjaga kadar gula darah lebih stabil. Kesalahan keempat, makan pisang hijau dengan cara yang salah. Pisang hijau atau pisang mentah memiliki reputasi sebagai sumber pati resisten yang baik untuk kesehatan usus. Namun jika dikonsumsi dengan cara yang salah, justru bisa menjadi bumerang. Pisang hijau mentah mengandung kadar tanin yang tinggi. Tanin adalah senyawa yang memberikan rasa sepat dan cenderung mengikat mineral seperti zat besi dan kalsium, sehingga mengganggu penyerapannya oleh tubuh. Selain itu, tekstur pisang hijau mentah yang keras dan pati resistennya yang tinggi, jika tidak diolah dengan benar, bisa sangat sulit dicerna oleh sistem pencernaan lansia yang cenderung lebih sensitif. Ini bisa menyebabkan perut kembung, sembelit, atau bahkan rasa tidak nyaman di perut. Tujuan mengonsumsi pati resisten adalah untuk memberi makan bakteri baik di usus besar. Tetapi jika tidak diolah dengan tepat, manfaat ini justru tidak tercapai dan malah menimbulkan masalah. Cara terbaik untuk mendapatkan manfaat dari pisang hijau adalah dengan mengolahnya menjadi biomasa atau dimasak hingga matang, misalnya direbus, dikukus, atau diolah menjadi keripik yang renyah. Dengan memasaknya, kadar tanin akan berkurang dan pati resistennya akan lebih mudah dicerna, sehingga bermanfaat bagi kesehatan usus tanpa efek samping negatif. Jangan coba-coba makan pisang hijau mentah, langsung seperti makan pisang matang ya. Kesalahan kelima, menggunakan pisang sebagai pengganti makanan lengkap. Pisang memang buah yang bergizi, tetapi tidak dirancang sebagai pengganti makanan utama yang lengkap.
Banyak lansia seringkali hanya mengonsumsi pisang sebagai sarapan atau makan malam yang cepat, terutama saat merasa kurang nafsu makan. Ini adalah kesalahan besar karena pisang tidak memiliki profil nutrisi yang lengkap, terutama kekurangan protein dan lemak sehat yang sangat penting bagi tubuh lansia. Protein esensial untuk menjaga massa otot, yang cenderung menurun drastis seiring bertambahnya usia, sebuah kondisi yang disebut sarkopenia. Kehilangan massa otot ini bisa menyebabkan kelemahan, peningkatan risiko jatuh, dan penurunan kualitas hidup. Lemak sehat, di sisi lain, penting untuk fungsi otak yang optimal, penyerapan vitamin larut lemak, dan menjaga kesehatan sel. Pisang, meskipun kaya karbohidrat dan beberapa vitamin, sangat minim kandungan protein dan lemak. Saya punya seorang pasien, Pak Budi, 68 tahun, yang setiap pagi hanya sarapan 2 buah pisang dan segelas teh manis. Beliau mengeluh sering lemas, mudah lelah, dan ototnya terasa kendor. Setelah saya jelaskan bahwa pisang saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan protein dan lemak, dan saya sarankan untuk menambahkan telur rebus atau segenggam kacang-kacangan sebagai pelengkap sarapan, perlahan tenaganya pulih dan ototnya terasa lebih padat. Ini menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan nutrisi, bukan hanya karbohidrat dari pisang. Jadi, jangan andalkan pisang sebagai satu-satunya sumber nutrisi Anda. Jangan khawatir, pisang tetaplah buah yang baik, asalkan Anda tahu cara mengonsumsinya. Ada berbagai jenis pisang dengan manfaat spesifiknya. Pisang Nanika. Jenis pisang ini dikenal sebagai sumber energi cepat karena kandungan gulanya yang mudah diserap. Cocok dikonsumsi saat Anda membutuhkan dorongan energi instan, misalnya sebelum atau sesudah beraktivitas ringan. Pisang perak. Ini adalah pilihan yang lebih seimbang, kadar gulanya tidak terlalu tinggi, dan seratnya cukup membantu pencernaan. Bisa menjadi pilihan yang baik untuk camilan sehat di antara waktu makan. Pisang apel. Dengan rasa sedikit asam, pisang apel memiliki serat yang baik untuk mengatur pencernaan. Cocok bagi Anda yang sesekali mengalami masalah buang air besar atau ingin menjaga keteraturan usus. Pisang raja. Pisang raja, terutama yang belum terlalu matang, kaya akan pati resisten. Jika diolah dengan benar, misalnya dikukus atau direbus, pati ini akan menjadi prebiotik yang memberi makan bakteri baik di usus Anda, sangat baik untuk kesehatan mikrobioma usus. Pisang hijau. Seperti yang sudah dibahas, pisang hijau adalah transformator kesehatan usus jika diolah benar. Kandungan pati resistennya yang tinggi sangat bermanfaat untuk kesehatan pencernaan, asalkan tidak dimakan mentah. Untuk Anda yang ingin memaksimalkan manfaat pisang dan meningkatkan vitalitas, saya akan bagikan sebuah resep leluhur bernama Vitality Formula. Resep ini sudah terbukti membantu banyak pasien saya meningkatkan energi, menyeimbangkan pencernaan, dan mengurangi peradangan. Untuk membuat Vitality Formula, Anda membutuhkan 1 buah pisang matang ukuran sedang, 2 sendok makan serpihan gandum utuh, sejumput kunyit bubuk, sejumput kayu manis bubuk, 1 sendok teh biji rami atau flaxseed yang sudah digiling, 150 ml air hangat atau susu rendah lemak sesuai selera. Cara membuatnya, lumatkan pisang hingga halus, campurkan dengan serpihan gandum, kunyit, kayu manis dan biji rami. Tambahkan air hangat atau susu, aduk rata hingga menjadi bubur. Anda bisa mengonsumsi ini sebagai sarapan atau camilan di pagi hari. Resep ini menggabungkan serat, antioksidan, dan lemak sehat yang sangat baik untuk pencernaan, gula darah stabil, dan energi. Takaran ini aman dan direkomendasikan untuk lansia. Nah, setelah mengetahui berbagai kesalahan dan jenis pisang yang bermanfaat, sekarang mari kita bahas solusinya agar Anda bisa tetap menikmati pisang tanpa khawatir. Pertama, untuk konsumsi pisang di malam hari. Hindari makan pisang 2-3 jam sebelum tidur. Jika Anda lapar, pilih camilan yang rendah gula dan tinggi protein atau serat, seperti segelas susu hangat, beberapa potong keju, atau segenggam kecil almond. Kedua, untuk cucu. Batasi pemberian pisang pada cucu Anda. Maksimal 1 buah pisang ukuran kecil per hari untuk balita, dan pastikan ada variasi buah lain serta asupan cairan yang cukup. Selalu perhatikan respons pencernaan mereka. Ketiga, untuk kombinasi dengan tepung putih. Selalu pasangkan pisang dengan sumber protein dan lemak sehat. Misalnya, campurkan potongan pisang ke dalam yogurt tawar dengan sedikit biji-bijian,
atau makan pisang dengan segenggam kacang. Hindari makan pisang bersama roti putih, biskuit manis, atau kue. Keempat, untuk pisang hijau. Jangan makan pisang hijau mentah. Olahlah dengan cara direbus, dikukus, atau dijadikan keripik. Ini akan mengurangi tanin dan membuat pati resistennya lebih mudah dicerna, serta bermanfaat bagi usus. Kelima, untuk pisang sebagai pengganti makanan. Pisang adalah pelengkap bukan pengganti makanan utama. Pastikan makanan utama Anda seimbang dengan karbohidrat kompleks, protein hewani atau nabati, lemak sehat, serta sayur dan buah-buahan lain. Misalnya tambahkan pisang ke dalam oatmeal Anda yang sudah dilengkapi dengan protein seperti susu atau telur. Bapak dan Ibu, kita telah belajar bahwa pisang, meskipun kaya manfaat, bisa jadi bumerang jika dikonsumsi dengan cara yang salah, terutama bagi kita di usia 60 tahun ke atas. Kesalahan-kesalahan sederhana seperti waktu makan, kombinasi dengan makanan lain, hingga cara mengolahnya bisa berdampak besar pada kesehatan pencernaan dan kualitas tidur Anda. Ingat, tubuh lansia punya kebutuhan dan sensitivitas yang berbeda. Saya sangat berharap informasi ini bisa membuka mata Anda dan menjadi pemicu perubahan positif dalam kebiasaan makan Anda. Jangan biarkan hal sepele seperti salah makan pisang merampas kualitas hidup Anda di usia emas. Setiap pilihan kecil yang Anda buat untuk kesehatan hari ini akan berdampak besar pada kualitas hidup Anda di masa depan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah mulai menyadari beberapa kesalahan ini? Jangan khawatir, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Mulailah perlahan, terapkan tips-tips ini dan rasakan perbedaannya pada tubuh Anda. Tubuh Anda adalah aset paling berharga di usia senja, jadi rawatlah dengan sebaik-baiknya. Ajak juga teman-teman lansia Anda untuk menonton video ini. Bagikan informasi penting ini kepada mereka yang Anda sayangi. Karena setiap pengetahuan yang kita sebarkan bisa menjadi amal jariah dan membantu lebih banyak orang mencapai hidup yang lebih sehat dan bahagia di masa tua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.